Lu nyadar gak sih kalau misalnya lo itu nggak bergerak kalau di saat lo lagi mikirin masa depan atau masa lalu gitu. Di saat lo mikirin masa depan dan masa lalu, lo nggak bergerak gitu. Oke, di hari ketiga dari video terakhir yang gue tonton itu course keempat ya kalau nggak salah, course ketiga apa course keempat, karena 3 hari terakhir kan lagi lebaran tuh, jadi belum sempat nonton. Dan yang gue rasain manfaatnya adalah level of attention atau awareness gue meningkat sih, lebih tajam. Attention akan saat ini, maksudnya kayak lu pasti udah menjadi sesuatu hal yang wajar, kayak orang-orang sekarang baru bangun tidur ngecek handphone dan dia bisa, kalau misalnya liburan ya, mungkin dia bisa bangun tidur ngecek handphone sampai 1 jam di atas kasur. Dan itu gue rasain juga, gue lakuin juga. Kadang-kadang bangun tidur ngecek handphone sampai 1 jam, baru itu abis 1 jam scroll Instagram lah, YouTube segala macam. Habis itu baru beranjak dari tempat tidur, entah bikin kopi, baru mandi atau segala macam. Nah tapi dengan lebih aware sama saat ini, detik ini, lo jadi lebih aware sama nafas lo. Terus lo jadi kayak pikiran lo nggak di, kan ada yang bilang ya kayak pikiran itu good servant tapi bad master gitu. Pikiran itu bisa bagus kalau misalnya kita yang, kalau dia jadi pelayan kita, tapi jelek banget, buruk banget kalau dia jadi majikan kita gitu. Kalau kita terlalu ngikutin pikiran, atau kadang-kadang kita nggak sadar terus kita ngikutin pikiran aja gitu ya, nggak sadar jadinya gitu. Nah dengan course terakhir yang gue ikutin dan gue coba aplikasikan dan gue coba serap gitu, dan gue jadi lebih aware, dan gue nggak apa ya, dibudaki, nggak jadi budak dari pikiran gue gitu. Di saat kayak gue agak mulai mikirin masa depan atau mikirin yang kemarin-kemarin, gue langsung kayak oke, attention hari ini gitu, sekarang detik ini gitu. Lebih sadar sama nafas. Terus itu 1, 2, lo jadi lebih sabar dan konsisten gitu. Di saat gue merasa lebih konsisten sih, dan bisa ngelawan malas gitu. Gue sebenarnya orangnya pemalas, gue sulit konsisten gue sejujurnya. Tapi kenapa ya, karena sulit konsisten, sulit malas tuh karena gue kadang-kadang mikirnya terlalu jauh. Karena mikirnya terlalu jauh terus kayak udahlah, jadinya malas gitu. Tapi 3 hari terakhir enggak, gue bisa rutin nge-yoga walaupun badan berat banget, baru bangun tidur malas-malasan. Tapi kayak di saat lo fokus sama detik ini, saat ini gitu, lo bergerak malah gitu. Kalau ada yang kalau orang-orang spiritual gitu kan bilang kayak stillness is the key. Oh bukan, itu yang ngomong Ryan Holiday, autornya Daily Stoic. Jadi kayak praktisi stoicism zaman sekarang lah, filosofi stoik. Jadi stillness is the key. Stillness yang dimaksud adalah kayak stillness sama saat ini gitu. Di saat still sama saat ini lu malah bergerak gitu. Lu nyadar gak sih kalau misalnya lo itu nggak bergerak kalau di saat lu lagi mikirin masa depan atau masa lalu gitu. Di saat lu mikirin masa depan dan masa lalu, lu nggak bergerak gitu. Your ideas of past and future. Your past is just memory. Future is just imagination. Dan gue ngerasa dengan melatih attention lo untuk masa sekarang, saat ini, detik ini, malah lo lebih gampang bergerak gitu. Yang gue rasain sih kayak gitu. Kadang-kadang kayak kalau zaman awal mau olahraga gitu, gue udah mempertimbangkan banyak, ntar olahraga panas, gerah, harus bawa ini apa segala macam gitu. Malah jadi nggak bergerak gitu. Tapi di saat gue terpapar ilmu yang kemarin, videonya dari Pak Sadguru, dan diaplikasikan gitu,
badan gue malah lebih enteng untuk bergerak dan konsisten gitu. Dan maksud gue apalagi di hari kedua kalau nggak salah tuh yang course kedua, kayak lo diajarin buat memanifestasikan, kayak lo pikirin long term, short term, normalnya, medium sama long term lo di kepala, dan lo bayangin secara jelas dan tajam gitu. Jadi iya, jadi lebih sadar aja, kayak oke, kalau gue mau mencapai goal short term gue, apa yang gue lakuin A B C D E F G gitu, itu udah rumus gitu, nggak bisa yang kayak ya udahlah ntar aja gitu. Itu sih yang gue rasain gitu, karena yang Sadguru, oh iya ya, gue belum menyeritain apa yang Sadguru ajarin gitu ya. Jadi course yang ketiga apa yang keempat gue lupa, sorry. Si Sadguru nyeritain konsepnya adalah konsepnya happiness dan present. Jadi dia bilang, dia nanya ke audiensnya, apa sih yang bikin kalian happy, momen-momen apa? Coba pikirin 3 momen itu. Ada yang bilang pas anaknya lahir, ada yang bilang pas keterima kerja, ada yang bilang pas keluar dari kerjaan, ada yang bilang makan enak, ada yang bilang dapat nemu uang di bawah kasur gitu. Terus ditanya lagi sama Sadguru, apa kesamaannya apa sih dari momen-momen itu gitu. Terus jawabannya adalah lu mendapatkan apa yang lu mau gitu. Di saat lu haus, lu mau minum tapi di depan lu ada air, ya lu happy, sesimpel itu. Lu mau jalan-jalan ke luar negeri, lu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Pokoknya apapun yang lu mau lu dapat, makanya lu happy. Terus itu agak kontradiktif sama belief gue sebelumnya tentang kayak lu nggak butuh apa yang lu mau, tapi yang lu butuh adalah ya apa yang lu butuh gitu. Jadi fokus sama yang dibutuhkan. Nah, gue malah makin salut sama Sadguru sih, karena dia orang, maksudnya nggak naif aja ajarannya gitu tentang desire jangan dibunuh. Desire malah dipakai gitu toolsnya buat lu menghidupi hidup gitu, mengalami hidup, experience life. Jadi bensin lo lah anggapannya desire itu. Padahal pemahaman yang gue jalanin kemarin tuh kayak desire is source of misery, udahlah nggak usah ada desire. Tapi rupanya enggak gitu, yang gue sadarin dari Sadguru malah desire jadi bensin. Dan sama juga kayak ini gitu, kayak lo happy karena dapat apa yang lo mau gitu. Terus lo bisa memanifestasikannya di pikiran lo, tapi lo nggak hidup di masa depan atau masa lalu, lo fokus di masa sekarang. Dan lu terima apa yang reality fact-nya sekarang apa gitu. Di saat ya udah nih gue lagi duduk di rooftop, ya udah gue lagi duduk di rooftop. Jadi lu fokus sama present, sama hari ini, detik ini, saat ini, yang nggak mungkin lu bisa hindarin. Lu accept itu, maka lu bahagia gitu. If you are truly accepting the inevitability of what is there right now, can you suffer? All negativity that you strive to transcend in your life is gone if only you're in touch with truth. Balik lagi gue bilangin, gue nggak mungkin bisa ngerangkum 90 menit ilmu dari guru yang luar biasa penjelasannya. Tapi yang gue pahami bahwa di saat lo mikirin masa lalu, masa depan, lu nggak kemana-mana gitu. Kalau lu hidup di masa lalu atau di masa depan gitu. Di saat lu hidup di saat ini, lu present sama saat ini, malah itu yang bikin lu bergerak gitu. Thinking about yesterday and thinking about tomorrow is not the problem. You try to enter yesterday and enter tomorrow, that's the problem. Ya, begitulah penjelasan abstrak dari gua. Semoga lu dapat dan paham apa yang gue rasain. Nanti akan dilanjutkan ke video berikutnya.